Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang kami hormati yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami hormati yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami hormati yang mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami hormati Bapak Panitra dan Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, serta rekan-rekan pejabat struktural maupun fungsional Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang sama-sama berbahagia. Tak lupa kami menyapa para viewers YouTube channel PTA Papua Barat, subscriber maupun penyukanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tidak kurang sesuatu apapun di pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana biasanya pada Senin pagi kita akan selalu dipertemukan dengan aktivitas kajian, aktivitas pembinaan mental Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang dikemas dalam kegiatan Sisi Hati, sharing ilmu soal Islam bersama Hakim Tinggi PTA Papua Barat. Kami memohon dukungan para viewers dan para penyuka YouTube channel PTA Papua Barat. Semoga acara ini kemudian ke depan semakin bagus, semakin memberikan manfaat buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini, insya Allah tema kita adalah menunggu dijemput paksa. Tanpa berpanjang lebar, di tengah-tengah kita sudah hadir yang mulia Bapak Haji Umar untuk menguraikan materi ini kepada kita semua. Kepada yang mulia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawit tuqa wal huda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, yang mulia Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan para hakim tinggi, serta seluruh audien yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini setelah kita melaksanakan apel. Alhamdulillah kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bersama-sama di ruangan ini, bersama-sama untuk memperbaiki diri dengan bina mental, dalam hal ini khusus berkaitan dengan keagamaan, yakni agama Islam, agama kita, dengan judul barangkali tadi yang ini mungkin agak heboh ya, agak heboh bertanya-tanya, karena memang saya pernah diajari oleh guru saya, kalau membuat judul itu yang menarik, yang orang pengen tahu di dalamnya. Walaupun setelah dibaca itu sederhana. Contoh kata guru saya, kalau anjing menggigit orang itu biasa. Orang gak akan baca lagi materi itu. Kenapa? Ya sudah tahu ya, anjing menggigit orang biasa. Tapi kalau orang menggigit anjing, kita balik, itu akan menarik orang berusaha untuk membacanya. Ini barangkali judul yang disajikan ini, menunggu dijemput paksa. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, bahwa dengan judul ini
sebenarnya akan saya kaitkan dengan perpindahan secara paksa. Maksud perpindahan secara paksa itu bahwa sesungguhnya manusia ini, kita pada umumnya, itu sebelum diciptakan seperti saat ini, itu ruhnya dalam berbagai bacaan buku, ruhnya sudah ada. Sudah hidup ribuan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Tidak dijelaskan dalam kitab-kitab itu. Ruh-ruh itu berada dalam alam ruh. Sudah ada dalam alam ruh sekian tahun. Dan mereka, ruh-ruh itu nyaman, hidup tentram, enak mereka. Cuman karena sifat hidup ini perpindahan. Dan nanti ketemunya kehidupan itu abadi, yang dalam Al-Quran disebutkan dengan khalidina fiha, itu melalui beberapa proses. Pertama, ketika roh itu sedang enak-enak di alam roh, semuanya ada di situ, dan kalau yang namanya enak tentunya ya mungkin makan dan pokoknya indah lah di sana. Tapi apakah tempat ruh itu di situ? Kata Allah bukan, belum. Maka ruh itu satu persatu termasuk ruh saya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Dipaksa sekali lagi, gak bisa turun sendiri. Dipaksa oleh Allah diturunkan. Kemana diturunkannya? Ke alam rahim. Maka kita nongkrong di rahim ibunda kita kurang lebih 9 bulan. Kita nongkrong di situ 9 bulan kurang lebih. Bagaimana keadaan kita? Enak. Walaupun tadi mungkin ada yang keberatan pertama itu sedang enak-enak di alam ruh, tapi karena Allah yang memaksa, lalu pindahlah ke alam rahim, mungkin di hatinya protes, nggak enak. Oh, kok di alam rahim nggak enak nih, lebih sempit lagi. Tapi pada akhirnya lama-lama indah. Awalnya nggak enak di alam rahim nih, tapi lama-lama kok kerasan indah. Gitu. Kenapa? Karena nggak perlu cari makan lagi, nggak perlu cari minum lagi. Dia sudah instan. Ada dari plasenta orang tuanya, ibundanya. Makan minum gratis, aman. Sudah kita nongkrong kurang lebih dalam Al-Quran. Quran suratnya sudah ada, cuman tadi nggak ditayang di sini. Saya lupa Quran surat berapa. Lalu, ya itu tadi, cerdas tuh. Summa khalaqna nutfata dan seterusnya itu. Kita sudah nyaman di sini, sudah kerasan di sini. Tapi apakah kata Allah Subhanahu wa taala itu tempat yang yang kekal? Belum. Lalu kita dipaksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dipindahkan lagi ke alam yang ketiga. Dipindahkan, sekali lagi dipaksa. Kalau nggak dipaksa dia pengen di situ aja karena nyaman tadi. Nggak perlu cari makan, nggak ada gangguan dan sebagainya. Diprotek oleh ibunda kita. Oh enggak, di sini kata Allah Subhanahu wa taala belum tempat yang sesungguhnya. Itu masih tempat yang sementara. Dipindahkan paksa oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir kita. Alam yang ketiga. Alam apa yang ketiga? Inilah sekarang. Alam dunia. Allahu Akbar. Maka pertama si jabang bayi itu nangis. Istilahnya protes yang saya katakan di alam pertama tadi. Oh lagi enak-enak dipindah ke alam rahim. Wah nggak enak nih, sempit. Begitu dilahirkan lagi dipindah lagi nangis dia. Oh nangis. Itu bentuk protes sebenarnya. Kenapa? Karena dia nanti akan merasa bahwa saya ini harus mandiri nih. Harus makan sendiri, cari sendiri dan sebagainya. Nangis dia. Tapi berjalan waktu dia di dunia ini lama-lama kerasan. Jangankan yang seperti kita punya pangkat, punya gaji. Yang tukang beca mohon maaf, yang miskin apapun dia kerasan di dunia ini. Buktinya kerasan kalau kita tanya, Pak udah susah nih hidup mati aja. Oh jangan. Gak mau dia. Kalau kita suruh mati gak mau dia. Walaupun susah hidupnya sengsara. Tapi ketika kita tawarkan, udah Pak mending mati. Enggak lah, saya masih ingin hidup. Intinya kerasan dia di dunia ini. Allahu Akbar. Dengan hiruk pikuknya dunia yang seperti ini. Tapi lagi-lagi walaupun kerasan kita di dunia ini. Apakah ini sudah tempat yang terakhir? Belum kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang sementara.
Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dalam bahasa hadis itu. Dunia ini belum tempat yang sesungguhnya. Makanya disebut dunia, itu akar katanya dari dana. Dana yadnu dunia. Dana itu dekat. Dekat itu artinya cepat. Cepat itu yang nggak lama kita di sini. Maka kalau ada kawan kita, ada orang yang berpikir dunia ini perasaan untuk selama-lamanya, salah total. Biasanya orang-orang begini yang terhinggapi materialistis, hedonistis otaknya. Jadi merasa perasaan tuh dunia tuh akan berlama-lama. Padahal kata Rasulullah dijelaskan, ummati a'maru ummati baina sitina wa sab'in. Umur umatku tuh antara 60 70. Antara 60 70 selesai. Rasulullah aja 63. Ini Umar dan kawan-kawan sudah 60. Kalau ikut Rasulullah ya 3 tahun lagi lah. Kalau ikut Rasulullah. Tapi semuanya pasti pengen panjang, panjang, dan panjang. Tapi yang sejelas-jelas sepanjang apapun tidak akan seperti umat-umat dahulu. Ada yang 950 tahun Nabi Ibrahim. Terus dan sebagainya. Itu nggak akan ada. Kita kalaupun Allah takdirkan 100 tahun itu sudah naudzubillah. Kenapa naudzubillah? Sudah nggak bisa apa-apa kita. Di tempat tidur, mungkin disuapin makan, ditandu kalau mau ke WC dan sebagainya. Kita nggak bisa apa-apa. Sekarang saja saya sudah merasakan 60 tahun ini, sudah banyak keluhan. Artinya memang sudah wajar. Sudah wajar keropos semuanya. Yang jelas kita tidak lama di sini. Tidak lama di sini. Dan tugas kita tidak lama di sini adalah mazra'atul akhirah, untuk menanam kebaikan-kebaikan, amal soleh. Amal soleh itu bisa didapat dengan namanya ibadah mahdo, ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, sholat, zakat, puasa, dan haji, dan seterusnya. Ada juga amal ibadahnya ghair mahdo. Ghair mahdo itu Allah tidak tentukan. Antum a'lamu bi umurid dunyakum, silakan. Kamu kerja pakai komputer, begini silakan. Itu urusanmu, pandai-pandainya. Tapi dengan pekerjaan yang baik nanti akan jadi amal. Tapi kalau kerjanya tidak baik, tidak ikhlas. Ya, seperti mohon maaf lah. Kayaknya orang-orang yang ditaruh di sini nih, ya awalnya tuh nggak ikhlas gitu, pada protes ya awalnya ya. Ya walaupun seperti saya juga di hati kecil, tapi hati kecil saja, tidak saya tampakkan tentunya. Ada sedikit berat gitu. Tapi sudahlah. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kalau dibawa lama-lama itulah akan menjadikan tidak ikhlas tadi. Ketika berlama-lama tidak ikhlas, maka tidak ada amal sedikit pun yang diperoleh. Nol selama bekerja itu. Dan negara pun rugi. Karena pekerjaan orang yang tidak ikhlas, pasti dia tidak akan sempurna. Tidak akan baik. Maka sudahlah, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terima takdir itu. Nah, takdir pasti Allah tuh nggak bakal keliru ya. Dan Allah tidak pernah menyiksa hambanya untuk apa? Allah menyiksa hambanya kepentingannya apa? Wong saya ciptakan, kata Allah kan itu. Saya sudah kaya raya, apapun saya punya, kata Allah. Untuk apa saya nyiksa hamba? Enggak. Pasti ada hikmah di balik itu. Maka kita jalani saja secara enjoy, kita kerjakan dengan baik. Karena nanti agar ibadah yang ghair mahdo ini bisa menghasilkan amalan-amalan yang terbaik. Jangan-jangan justru ibadah kita yang mahdo yang kurang baik. Sholat asal-asalan. Sholatnya juga gerasak kerusuk, pengen cepat selesai. Enggak ikhlas macam-macam lah. Jangan-jangan dari ibadah mahdo kita kurang. Lah mudah-mudahan dari yang ghair mahdo ini dapat pahala dari Allah. Dan ini apalagi bukan hanya pahalanya jelas. Setiap bulan belum saja pekerja sudah diberi oleh negara kita. Maka berbaik-baiklah. Kembali, apakah kita di dunia ini tadi tempat selamanya? Belum, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tempat yang sesungguhnya. Belum. Maka dipindah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pindahnya ini paksa, maka saya katakan jemput paksa. Sebenarnya dalam tulisannya saya bukan jemput, tuh dipindah paksa. Itu yang asli tulisannya pindah paksa. Dipindah lagi secara paksa. Kalau nggak dipaksa, semuanya enggak. Semuanya nggak mau. Yang sudah tua renta saja ketika mau diambil, jangan mati dulu saya. Berobat lagi ke dokter, masih pengen hidup. Semuanya.
Apalagi yang sudah senang dengan jabatan tinggi, dengan harta yang banyak, itu mereka pasti nggak mau. Tapi Allah punya cara dan Allah Maha hebat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal nih, nggak bisa mengelak apapun, nggak bisa. Maka ini yang harus diwaspadai. Para hadirin ini harus diwaspadai. Karena kita jangan ini yang masih muda. Saya kan masih muda, masih jauh. Ya kalau Pak Hakim itu ya bentar lagi. Saya masih muda, badan saya sehat. Nggak bisa. Itu sudah ada ajalnya masing-masing tertulis. 4 bulan sebelum diberikan ruh, sebelum lahir itu, kita sudah dijanjikan. Siapa Tuhannya dan sebagainya, berapa umurnya sudah ada tercatat di Lauh Mahfuz. Maka saya tidak heran, apalagi saya sudah mengalami. Anak saya masih gadis, 1 SMA. Duluan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sakit yang tidak akut. Itu contohnya. Dan kita sekarang sudah bisa menyaksikan YouTube. Enggak lagi kita ragu, kalau meninggal tuh enggak mesti sakit dulu. Dan tidak mesti tua dulu. Ada yang lagi goyang-goyang mati. Ada lagi yang masukkan keranjang basket itu mati. Macam-macam mati. Itulah kematian. Yang kita semua ini akan merasakan. Dan pasti hukumnya sekali lagi. Karena dunia ini bukan tempat yang sesungguhnya. Akan dipaksa kita. Kemana dipaksa? Kita akan dimasukkan ke alam yang keempat. Apa alam yang keempat? Alam kubur. Allahu Akbar. Awas bapak-bapak, hadirin semuanya, saya cuma bisa mengingatkan saja. Dan ini sering saya ingatkan tuh karena agar diri saya tertegur. Jangan dibilang seperti orang-orang awam, mohon maaf. Itu yang sudah pada dikubur, pada kerasan tuh. Nggak balik lagi tuh. Allahu Akbar. Mereka diisyaratkan dalam surat Al-Munafikun. Rabbi laula akhartani ila ajal yang qarib. Merengek itu yang dikubur itu semua. Tentu yang disiksa. Yang amalnya kurang. Yang lengah tadi saat di dunia sebentar ini. Mereka merengek sama Allah. Rabbi laula akhartani. Ya Allah, kalau dikasih tempo aja. Kasih tempo ya Allah. Beberapa menit saja, berapa jam. Fa'as-sodaqo. Saya ingin berbuat baik. Gampang terjemahnya begitulah. Saya ingin berbuat baik. Saya pengen sholat yang benar. Saya pengen puasa yang terus. Pengen bekerja yang benar. Ingin mengumpulkan pahala. Oh, nggak bisa lagi, kata Allah. Dulu kan sudah diperingatkan oleh Al-Quran. Al-Quran diterjemahkan oleh baginda Rasul. Terjemahkan para sahabat, para ulama, sampai ustadz-ustadz. Terus diterangkan tiap malam. Di WA, di YouTube ada. Tapi kenapa kau lengah begini? Ya sudah. Sengsaralah Anda di kubur. Allahu Akbar. Yang disebut dengan azabul qabri. Kalau orang-orang yang baik dengan pahala yang baik, pasti akan mendapatkan nikmatul qabri. Nah, ini jangan ditafsirkan tadi seperti orang awam. Selesai. Justru perjalanan ke depan itu adalah perjalanan yang maha berat. Saya paling takutkan yang itu. Dan ke depannya lagi. Kalau dunia nggak takut. Karena memang Allah sudah takdirkan, sudah cukup. Walaupun nggak seperti orang-orang kaya luar biasa. Tapi makan sudah cukup, pendidikan anak sudah. Nggak takut di sini. Jangankan seperti kita, yang miskin pun di sini masih bisa meminta tolong kepada orang, minta makan, minta sumbangan dan sebagainya. Masih bisa hidup lah. Tapi ketika minta tolong di akhirat, mau minta tolong sama siapa kita? Kita sendirian di sana. Tidak ada anak kita, tidak ada istri kita, tidak ada siapa-siapa. Allahu Akbar. Itu, ini harus diwaspadai. Sekali lagi harus diwaspadai. Ini alam yang keempat, bapak-bapak. Jangan sampai nanti kita menyesal sudah di sana. Nggak bisa balik lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan sampai menyesal. Maka sekaranglah waktunya. Berapa tahun di sana? Wallah. Nabi Adam aja meninggal sudah ribuan tahun. Belum dibangkitkan, belum. Ya kalau para nabi tentu mendapatkan nikmatul qabri. Para ulama yang soleh-soleh. Mudah-mudahan kita juga termasuk soleh. Amin. Dikasih nikmatul qabri. Kenikmatan kubur itu digambarkan dalam seperti di kitab. Setelah kita selesai ditanya oleh Munkar dan Nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya.
Kata malaikat mungkar dan nakir, num, kanaumil arsh. Silahkan enjoy tidur. Seperti tidurnya pengantin baru. Allah. Kalau tidur pengantin baru tentu nikmat luar biasa. Jadi begitu kiamat datang itu, kok saya rasanya baru tidur 1 malam kok sudah kiamat. Padahal sudah ratusan tahun. Kenapa? Saking nikmatnya. Tapi mereka-mereka yang saat di dunianya lalai. Yang dikejar cuma dunia, pangkat, jabatan. Otaknya kosong dari agama. Maka dia akan diazab tiap hari. Bahkan pagi-pagi hari digembus dengan asap api neraka. Sore hari digembus dengan asap api neraka. Allahu Akbar. Jangankan digembus oleh asap api neraka, kubur saja cuma 2 kali 1 meter. Dan kita bukan seperti batu. Kalau batu ditanam ya mati-mati. Kayu ditanam mati-mati. Kita dihidupkan lagi. Sebentar doang, makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa manusia khususnya dha'iqah, mencicipi. Dha'iqah itu mencicipi. Mencicipi itu artinya sebentar doang. Roh ini diambil dari jasadnya, sebentar ditaruh sini, ketika jasad sudah dimasukkan ke liang lahat, dibalikkan lagi. Artinya apa? Hidup lagi kita. Allahu Akbar. Hidup di tempat yang sempit, di tempat yang basah, tanpa ada bantal, tanpa ada lampu, tanpa. Ini yang harus kita tanamkan di dada kita. Agar ada ketakutan. Maka agama itu kan basyiro wa nadhir. Jadi basyiro kasih kabar gembira tuh Quran tuh. Ini fungsi Quran sebenarnya. Basyiro kasih kabar gembira. Yang baik-baik tuh surga enak nikmat luar biasa. Tapi nadhiro yang tidak baik kasih kabar. Disiksa kubur, disiksa neraka, macam-macam. Saya persingkat karena sudah lewat 5. Alam yang setelah dari kubur kita akan dibangkitkan lagi. Karena belum selesai. Belum alam aslinya. Dibangkitkan di mana? Di padang mahsyar. Kita tahu di YouTube banyak bagaimana keadaan setiap orang di padang mahsyar itu berbeda-beda sesuai dengan amal. Ada yang kepalanya di bawah, ada yang perutnya besar. Ada yang pundaknya bawa-bawa batu karena saking banyaknya jabatan. Tapi khianat semua. Allahu Akbar, gampang sekarang. Lihat aja YouTube banyak sekali. Di padang mahsyar. Digiring lagi dari padang mahsyar kemana? Ke mizan. Kita untuk diadili. Satu persatu diadilinya itu. Satu persatu dari sejak Nabi Adam sampai Adam yang akan datang. Betapa lamanya. Terik matahari luar biasa panasnya. Bagaimana kita sanggup? Ya Allah, berat, kita nggak sanggup kita. Makanya persiapan sekarang. Agar kita mendapatkan naungan dari Allah. Sabatun yudhilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Itu ada 7. Bisa kita baca juga gampang sekarang. 7 yang dapat naungan Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki atau perempuan yang hatinya itu terpaut ibadah. Apapun ibadahnya tadi yang di awal, mahdoh atau ghair mahdoh, ada ibadah. Giring ke mahsyar. Nah baru setelah dari mahsyar ke mizan itu setelah ditimbang, disitulah vonisnya. Kalau kita asmin ashabis shimal, dari golongan yang buruk-buruk, itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Bisa juga khalidina fiha, selama-lamanya. Jangan berpikir, saya mah nggak apa-apa lah ke neraka juga. Nanti kan katanya dari riwayat-riwayat, setelah dari neraka kan diangkat lagi. Masukin ke surga. Tapi kapan? Saya diponis oleh Allah 1 detik saja misalnya dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. 1 detik aja, nggak usah 1 menit. Nggak usah 1 hari. Karena 1 hari ini kayaumin. Ka'alfisanatin mimma ta'udun. 1 harinya itu 1000 tahun di sana. Allahu Akbar. Dan panasnya bapak-bapak yang tukang merokok tahu. Kesundut sedikit aja kaget kita. Sedikit saja kena apinya tuh kecipratan, kaget, panas. Di sana itu bukan seperti api yang di sini. Sudah ditanam di lautan ratusan ribu tahun, baru diangkat untuk masak-masak kita itulah. Saking dahsyatnya. Dalam Al-Quran disebutkan, kullama nadijat juluduhum, baddalnahum juludan ghairaha. Liyadzukul azab. Itu bahasa Allahnya itu luar biasa. Ketika kita dimasukkan ke api neraka itu, ke yang bergolak, air yang bergolak itu merotol semua, habis semua daging-daging kita.
Tapi ketika sudah bagus lagi daging kita, masukkan lagi begitu. Liyadzukul azab, kalau bahasa keren kitanya, rasain lo. Cuman bahasa Al-Qur'annya liyadzukul azab, agar mereka merasakan siksa itu. Kalau bahasa kitanya, rasain lo. Dulu kemana aja? Masukkan ke neraka. Tapi ashabul yamin, orang-orang yang baik-baik, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Karena dibintal terus, ditakut-takuti. Mudah-mudahan menjadi ashabul yamin, akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Di sana kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah wa qalbun khatarat wala basarun sami'at wala udhun sami'at. Banyak tuh. Tidak pernah terbayang di hati, di otak, di mata, nggak pernah dengar. Saking nikmatnya di sana. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu ujung daripada kita ini, namanya husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Demikian saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menggugah hati kita bersama. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian dan para viewers YouTube channel PTA Papua Barat. Demikian tadi pembahasan yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Haji Umar SSY MH. Mudah-mudahan memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan menunggu dijemput paksa ini berkaitan erat dengan siklus perjalanan umat manusia mulai dari alam ruh sampai nanti ke alam akhirat. Bahwa setiap proses yang dialami itu akan terjadi penjemputan paksa yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh beliau tadi, faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa ketika itu sudah ditetapkan tidak ada yang bisa memajukannya, barang sedikit pun juga tidak ada yang bisa memundurkannya. Mungkin demikian hikmah yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Kita kebetulan masih punya waktu, siapa tahu di antara Bapak dan Ibu sekalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kami persilahkan Bapak Ibu. Jadi kami persilahkan dulu pertama buat Pak Yang Mulia Pak Haji Muhyiddin, dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak pada Yang Mulia. Langsung aja. Alhamdulillah, ini judul kalau menurut saya yang paling bagus ini, karena kita dijemput paksa oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tadi alhamdulillah Pak Yai, Pak Umar menjelaskan bahwa kita ini ada dari alam roh di sana. Setelah itu dari alam roh keluar kepada alam, masuk kepada alam arwah ibunda kita. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyumpah kita, alastu bi rabbikum qalu bala sahidina. Nah, itu semua kita, semua manusia yang ada di dunia ini mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya. Tapi setelah itu kita dikeluarkan dari alam ibu kandung kita. Dan saya mau tanyakan, karena setiap manusia yang dilahirkan di alam ke alam arwah itu pasti menangis dan pasti begini tangannya. Yang kita mau tanyakan kepada kira-kira apa yang dibawa oleh bayi manusia, seorang manusia, apa yang dibawa dari alam yang bahagia, yang begitu hebat, begitu indah, karena dia nangis meninggalkan alam arwah ibunya. Nah itu yang pertama. Dan nanti sesudah kita juga kepada alam dunia ini kan kita akan meninggalkan dunia, masuk kepada alam kubur. Apa yang kita bawa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung dijawab Yang Mulia. Ya. Kira-kira setiap orang itu membawa misi apa untuk dijalankan di dunia ini? Baik, terima kasih
Pertama tentu yang dibawa tadi adalah amanah dari Allah. Amanah, alastu birabbikum tadi. Amanah setiap orang, maka menangis itu tadi ada yang menafsirkan karena protes ya akan berat kehidupannya berikutnya. Ada juga yang mengemban amanahnya tuh berat. Mengemban agama ini berat. Bapak-bapak saya rasa terasa, termasuk saya juga terasa berat luar biasa. Mengemban agama ini, apalagi kata Rasulullah seperti mengemban jumrah. Jumrah itu panas itu, arang panas itu. Dilepaskan tidak mungkin kan itu tuh. Maka sekuat tenaga agama ini harus kita bawa. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan amanah-amanah yang lain. Karena setiap manusia ini punya amanah. Dengan dirinya ada amanah, nanti dengan keluarganya ada terus amanah-amanah. Maka dia menangis. Itulah yang akan dia bawa untuk mengarungi kehidupan yang walaupun cuma sebentar bahasa saya tadi, yaitu bahasa hadis, tapi di dunia ini luar biasa beratnya. Maka banyaklah orang yang cedera amanah. Buktinya dari 7 miliar, ini gamblangnya saja, 7 miliar manusia yang ada di dunia ini, cuma kurang lebih 2 miliar saja yang amanah itu. Tadi amanahnya alastu birabbikum qalu bala. Iya, saya akui engkau Tuhan satu-satunya yang akan saya sembah. Tapi begitu lahir ke dunia, yang 5 miliar tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang 2 miliar kurang lebih yang masih megang Islam dan menyembah kepada Allah. Kedua, setelah pulang ke akhirat tadi, apa yang dibawa? Itu sudah jelas saya terangkan tadi. Ya harus membawa amal soleh. Kenapa? Karena kita diciptakan ini, diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali untuk ibadah saja, tidak untuk yang lain. Coba perhatikan makhluk yang lain. Diciptakan oleh Allah ayam, kambing, kerbau, segala. Enggak untuk apa mereka. Makan, minum, santai aja. Makan, minum, seks, dan sebagainya. Hidup biasa sama. Tapi mereka enggak ditaklif, dibebani ibadah. Sehingga mereka sudah biasa. Tapi kalau manusia, jin dan manusia, ini dibebani taklif oleh Allah untuk ibadah. Maka kalau ada orang yang menyalahi taklifnya, hidup seperti binatang tadi, sesuai dengan juga Al-A'raf 79 Allah berikan ulaika kal an'am. Banyak orang nih kal an'am seperti binatang. Apa? Yang dipikirkan makan, minum, keluarga, seks itu saja. Banyak. Ya, banyak sekali orang seperti itu. Yang memegangi ibadah itu sedikit. Mereka di pasar sibuk di mana? Allahu Akbar. Nah, ini bagi orang-orang cerdas seperti kita, maka harus ada yang kita bawa menuju kubur, yakni amal soleh. Demikian, terima kasih. Baik, mungkin cukup jelas apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin bahwa untuk tema ini sebenarnya masih banyak yang rasa-rasanya pengen kita kulik, pengen kita kaji lebih dalam. Namun untuk kesempatan pagi hari ini saya pikir kita dibatasi oleh waktu. Oleh karenanya mudah-mudahan diskusi kita bisa berlanjut di tempat yang lain dan yang mungkin lebih menyediakan ruang dan waktu yang lebih bagus daripada apa yang kita laksanakan di pagi hari ini. Akhir kata, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para viewers maupun penyuka YouTube channel PTA Pabar TV, mudah-mudahan mendapatkan pelajaran dari apa kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Dan terakhir, kami juga kembali meminta dukungan kepada para viewers maupun penyuka YouTube channel PTA Papua Barat untuk terus memberikan komentar yang baik, saran yang baik untuk pengembangan PTA Pabar TV ke depannya. Mudah-mudahan kedepannya PTA Pabar TV lebih bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Demikian acara bintal kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.